Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sugeng pangestu, mugi rahayu untuk sahabat lope-lope, sukses selalu semuanya. Nah, saya tepatnya banget berada di Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Tepatnya banget berada di pinggir Jalan Raya Pantura. Menemukan bapak-bapak musafir ataupun apa, wallahu alam ya. Nah, saya langsung akan kita langsung tanyakan. Pak, Ya, dengan siapa nama Bapak? nama saya Untung. Bapak Untung. Ya, Asli mana Bapak Untung? saya lahir di Bandung tapi besarnya di Jambi. Oh, lahir di Bandung, besar di Jambi. Sedang apa Pak di sini Pak? Saya sedang berjalan jauh, Oh, perjalanan jauh. perjalanan ya, Perjalanan jauh. mengadakan perjalanan. Dari mana? Perjalanan ritual ya, perjalanan ritual ilahi namanya gitu. Ya. Dari mana perjalanannya Bapaknya? Dari Jambi apa dari Bandung? Dari Jambi. Dari Jambi. Ya, keliling, wah kemana-mana lah. Luar Jawa juga ketik. Ya, saya sampai keliling Sumatera, Jawa, Lombok, Sumbawa, Bali. Naik kapal ke Ambon, ke Irian, naik kapal ke Nah, kalau naik Kalimantan. kapal kan pakai uang Pak. Ya, Uangnya dari mana Pak? kadang minta tolong sama orang penjaga itu dinaikin. Kalau uang untuk makan dikasih-kasih orang gitu. Oh. Kan ada ibadah yang diperintahkan Allah gitu. Bapak sudah berapa lama menjalankan perjalanan seperti ini? 15 tahun lebih. 15 kurang lebihnya 15 tahun lah, 15 tahun lebih. Punya keluarga Pak? Punya. Istri di mana? Istri sudah cerai. Istri udah cerai. Bisa. Anak 3. pada di mana sekarang? Udah pencar di Jakarta 1, di Jogja 1, di Irian 1. Tapi sering komunikasi nggak Pak? Mana? Jarang. Jarang. Ya. Karena apa? Komunikasi teleponnya udah nggak nyambung apa bagaimana? Belum cocok. Keimanannya belum cocok. Keimanan apa tuh Pak? Keimanan seimannya. Emang anak Bapak imannya apa? Ya Islam. Tapi kan saya sudah titipkan. Saya kan mengadakan perjalanan ritual jauh ini. Ya. Ya. Lailatul Qadar namanya gitu. Lailatul Qadar. Ya. Kalau Bapak percaya. Ya. Kalau nggak percaya, lebih bagus nggak usah dilanjutin ngomongnya, daripada nanti ribut. Ya udah nggak apa-apa, terus lanjut gimana? Ya, jadi anak itu harus berani dititipkan. Berperkara di perkara Nabi Ibrahim. Harus berani titipkan anak sama Allah. Kalau nggak bisa jalan. Maunya dekat sama Allah, maunya dekat sama anak terus. Ya, harus berani berkorban seperti Nabi Ibrahim. Titip anak-anak sama orang tua, pada waktu itu masih orang tua. Kenapa Bapak milih hidup seperti ini? Ya ada Lailatul Qadar. Ada malam kemuliaan. Malam-malam kemuliaan itu kan Lailatul Qadar kan di bulan puasa Ramadan. Benar? Nggak tahu saya, nggak berani berdebat yang itu. Saya tahunya di dalam perjalanan ada turun wahyu-wahyu Al-Quran. Iya. Ya kalau Bapak sendiri nggak mau percaya kan ribut juga. Iya, iya. Betul nggak? Bisa disebutkan apa aja Pak? Apanya? Malam-malam yang Bapak itu tuh sebutkan malam Lailatul Qadar terus apa bagaimana? Bukan arti malam dalam keadaan malam sesungguhnya gitu, siang malam gitu. Iya. Yang namanya malam itu sesuatu yang terang, yang sudah habis terangnya jadi gelap. Terangnya jadi gelap. Ya, tapi dalam gelap itu masih ada bintang, masih ada bulan ya. Tapi bulan juga kadang-kadang habis toh, tertutup. Ya, bintang juga kadang-kadang habis toh, gelap. Kadang-kadang terang juga toh. Dikatakan ada malam kudus. Malam kudus. Ya, itulah kadar, ada kadarnya. Itulah Lailatul Qadarnya ada di situ. Apakah Bapak menjalankan perjalanan seperti ini ada gurunya? Ada, tapi kan dari Allah langsung kan sulit. Kalau nggak dengar kan langsung nggak percaya. Langsung dari Allah. Ya. Keyakinan langsung ya.
Ini bawa apa aja, Pak? Ini ala-ala perjalanan. Alat perjalanan. Nah, kalau baju kotor, celana kotor, Cuci dicuci. di jalan. Ini alat-alat semua. Alat cuci, alat tidur, alat makan. Ya. Kalau enggak hitam-hitam. Makanya hitam-hitam. Udah hitam-hitam banyak kalau enggak jarang dicuci. Iya. Jadi harus berat-berat bawa demi kesucian gitu. Berat-berat dibawa juga gitu. Coba Mau nyuci di masjid, mau nyuci di rumah penduduk, kadang-kadang banyak halangan gitu ya. tapi kadang nyucinya di mana? Di jalan. Jemur di sini senemunya. Ya, jemur langsung pakai, langsung kering gitu. Langsung dikeringin, langsung pakai satu gitu. Kan enggak banyak bawanya satu. Satu buat apa? Buat tidur, satu buat jalan. Wow. Dengan sekali lagi dengan Bapak siapa namanya, Pak? Untung. Bapak Untung. Ya. Pak Untung, saya nanya. Pak Untung udah menjalankan perjalanan di jalan itu 15 tahun lebih, mau 20 tahun. Ya. Hidup di jalan itu apa yang Pak Untung sering nemuin? Apa ada keanehan? Apa bagaimana kekerasan? Apa bagaimana? Sering? Ya, ke segala macam kehidupan di tingkat kemiskinan lah ya. Di tingkat kemiskinan, bukan di tingkat kekayaan. Di tingkat kemiskinan, bahkan yang paling miskin gitu. Ada masalah apa saja. Masalah kehidupan. Ya. Jadi macam-macam lah ketemunya. Ada orang baik, ada orang jahat. Ada yang orang yang minta nasihat. Ada yang ngusir juga. Pak Untung, Ya. Pak Untung udah 15 tahun, udah 20 tahun. Nih ya. Perjalanan Pak Untung itu tujuannya kalau seandainya dari Jambi ke Jawa, itu ke makam para wali apa bagaimana? Enggak, pertamanya saya hanya mau lihat-lihat saja, tapi sekarang saya enggak ke sana. Ada larangan. Tapi saya pikir larangan itu karena apa ya? Begini, kalau ke kuburan kan banyak yang ngomong minta doa begitu kan, saling sambung doa. Saya pikir larangannya itu larangan kalau kita sambil berdoa, sambil berzina dengan arwahnya ya, dengan arwahnya atau dengan apa segala macam, atau dikatakan dalam bahasa agamanya kalau kita apa ya diambil kemaluannya gitu oleh kuburan. Ya, tapi kalau kita biasa-biasa aja, saya pikir itu ke kuburan itu hanya doa seperti kita apa berkunjung ke makam orang tua kita, nenek kita kan ziarah ya. Selama tidak ada perzinahan, saya kira sah-sah saja ya. Emang ada tak Pak yang orang datang ke kuburan terus zina sama arwah? Kenapa? Emang ada orang datang ke kuburan terus zina sama arwahnya? Ada. Ya ada. Kalau kita maaf bicara, kita masturbasi ya. Terus kita menghayalkan orang yang meninggal berzina, itu sudah diambilnya oleh kegaibannya ya. Kan orang meninggal sudah gaib itu. Jadi bisa berzina dengan arwah kuburan itu tidak boleh, yang begitu tuh tidak boleh gitu. Jadi saya sensitif di situ, tidak berani istirahat lama-lama dan tidak pernah berkunjung lagi ke sana. Kira-kira begitu. Teman-teman, Ya. ini omongannya ngelantur. Minta maaf kalau apa. Kalau pas beda pendapat di situ ya. Saya hanya bicara yang sesungguhnya mungkin begitu. Mungkin dia Itu ya mau ngomong apa ya? otek sehingga beginilah kena sarapnya mungkin. Sampai begini ngomongnya ngelantur nggak bener. Hah? Pak, saya mau tanya lagi Pak. Iya. Bapak begini menjalankan sholat 5 waktu. Saya sholat insya Allah lah ya, lebih dari 5 waktu ya. Lebih dari 5 waktu. Gimana kalau menjalankan sholat? Hah? Gimana di masjid atau mau sholat? Sering di mana saja. Di mana saja. Di mana bisa sholat, di mana saja. Bawa apa aja ini alat-alat kuat Pak? Hanya alat-alat kebersihan, alat-alat makan, alat-alat tidur. Ini terpalnya bersih-bersih. Insya Allah dibersihkan.
dicuci. Jadi minta maaf ya Pak ya, saya tidak berkunjung ke kuburan ya. Dulu. Ya, minta maaf ya. Ya, minta maaf ke siapa, Pak? Ya minta maaf sama Bapak. Kalau saya itu bukan orang-orang yang mengunjungi kuburan gitu. Iya. Berarti tujuannya lontang-lantung aja udah. Kolontang lantung. Belajar sabar di jalan. Terus? Menderita karena Allah. Mohon pertolongan Allah. Ada duha, perkara duha di situ. Di perjalanan itu ada perkara duha. Aduha. Gimana suratnya, Pak? Waktu. Aduha itu supaya kita itu sabar gitu ya, bersyukur gitu. Supaya kita sembahyang minta tolong sama Allah. Minta tolong kecukupan. Amin. Ya. Minta tolong petunjuk. Amin. Ya, minta tolong apa saja gitu. Ya. Apa lagi? Allah janji di situ. Janjinya itu tidak sekarang. Janjinya itu kelak kemudian harinya. Dia akan memberikan kebahagiaannya kepada kita. Tapi dia pesan, kalau kita sembahyang ada dikasih kebahagiaan, ada dikasih kecukupan, jangan lupa bersyukur. Itulah duha. Jadi walaupun saya di jalanan susah, tetap banyak bersyukurnya kalau ada pertolongan doh. Ya. Pak, dapat pertolongan gitu. Pak. Tadi buku tulisannya apa aja, Pak? Ya, macam-macam lah. Boleh saya lihat, Pak? Nanti tidak cocok. Itu Udah apa-apa, saya lihat. harus pakai syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ada hasil Lailatul Qadarnya. Nanti kalau tidak cocok disalahkan. Nanti yang ngumumkannya nanti Allah melalui Al-Bayyinah. Tidak tahu saya caranya apa melalui gaib langsung atau melalui apa TV gitu ya. Belum sampai ini perkaranya dekat sampai Al-Bayyinah, dekat Al-Balad, dekat Al-Fajar. Nanti alim ulama terbagi dua nanti. Satu? Hah? Yang satu? Kan alim ulama dibagi dua. Ya. Satu? Yang satu mengimankannya. Yang kedua ya ikut-ikutan penguasa kalau yang kedua. Kalau Islam ya. Kalau Islam ikut-ikutan penguasa. Contohnya? Contohnya seperti perkara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Al-Isra. Ada Masjidil Haram, ada Masjidil Aqsa. Tapi harus perang dulu, di Arab dulu. Dulu di Arab perang. Perang Mekah Madinah. Kalau sekarang tidak tahu perangnya di mana, di gaibnya perangnya di Ambon. Ya, tidak tahu jadinya bagaimana. Karena sekarang kan sudah ada kemiliteran. Ya, sudah ada kepresidenan. Kalau zaman Nabi Muhammad kan belum ada. Betul enggak? Yang gitu-gitu. Tapi kan tetap saja ada pasukan-pasukan seperti Abu Bakar kan gitu ya. Mereka perang. Tidak tahu saya perangnya di mana. Ini karena kan alim ulamanya belum terbagi dua. Tapi mungkin diam-diam sudah terbagi dua. Karena di Kalimantan saya pernah dengar ada himbauan jangan aniaya ulama kami katanya sampai mati. Kalimantan itu. Sudah. Dong, berapa menit dong? Berapa menit? Malas. Di Kalimantan ada. Jangan aniaya ulama kami. Ulama kami sudah meninggal katanya. Itu nih. Kasih nasi ya sama air. Nasi sama air. Kira-kira begitu. Bagaimana caranya, tapi nanti akhirnya akan terbagi dua. Kalau pemerintah penguasa belum mengakui ada Lailatul Qadar, tetap saja ulama yang yang melawan gitu, belum mau tunduk. Dia akan tanya mana buktinya. Nah, kalau sudah ada buktinya baru mereka mau bagi dua. Kira-kira begitu. Saya tidak tahu perubahan
perubahan translatornya apa gitu karena nggak ngerti bahasa Arabnya. Baik, mau baju? Hah? Baju sama celana mau? Nggak, terlalu berat buat saya bawanya. Oh, jangan wis. Udah bisa dibawa. Mau baju sama celana? Nggak. Nggak mau dia, teman-teman. Nih, Maaf. makan dulu. Sudah saya barusan makan. Buat ntar, bawa. Nih, minum. Sudah ini aja. Udah Ini tanpa berat saya bawa-bawa nggak bisa. Buat ntar, dimakan. Rezeki. Ya, mau ngomong apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Terus? Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ya, Al-Maun ya. Udah ya, cukup ya Pak ya. Al-Fajar, Al-Balad. Ya. Cukup ya, terima kasih ya. Nah, teman-teman. Ini Ote. Bukan orang lagi menjalankan apa namanya? Musafir ya. Tapi Ote terus sehingga mohon maaf, sedikit gangguan. Kalau bisa terjadi seperti itu, tapi dia masih ingat untuk mandi, membersihkan, masih ingat. Dia tetap setengah ODGJ. Terima kasih banyak untuk sahabat Lope-Lope semuanya yang sudah mendoakan kami, nyobot kami, dan yang selalu setia menonton video kami. Wabil khusus yang sudah mengasih kebutuhan ODGJ, terima kasih. Tadi bapak ini dikasih baju dan celana nggak mau karena takutnya berat. Oh iya. Untuk sahabat semuanya, semoga semuanya dan keluarganya dan bagi yang punya karyawan dan karyawati semoga selamat dunia akhirat, sehat selalu, sukses selalu, panjang umur, amin Allahumma amin. Karena ini sebuah tontonan akan jadi tuntunan, bahkan bisa menjadi sebuah panutan. Ingat pesannya Mbah Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati Cirebon, ingsun tiripta jugelan fakir lorong seperti ini. Saya Amal Purwadinata. Saya Ayu Wulandari. Salam Rahayu Sugeng Pangestu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia akan dievakuasi di sini ya.